Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, Masalah Emang Ada. Bersama kita Dr. Inka Restu. Assalamualaikum. Dan saya Cindy Fata. Oke, hari ini kita pengen ngobrol sama Mbak Inka. Kan mungkin juga soulmate udah pernah lihat ya beberapa episode yang lalu, Mas Aji, suaminya Mbak Inka, pernah suatu waktu mengalami PHK. Dan kita udah tahu bagaimana Mas Aji waktu itu menghadapi PHK-nya. Hari ini kita mau tanya nih sama Mbak Inka, gimana Mbak Inka sebagai istri menghadapi Mas Aji yang sudah PHK dan bertubi-tubi setelah PHK Mas Ajinya juga stroke gitu kan. Nah itu gimana tuh Mbak Inka sebagai istri dan juga ibu dari anak-anak menghadapi peristiwa itu? Ya kalau aku sih kembali ya kepada Al-Quran sebenarnya Sin. Karena di Al-Quran itu kan hidup untuk ibadah. Jadi pada saat Mas Aji bilang, Mah ayah perlu ketemu gitu kan. Kenapa ya? Pas ketemu Mas Aji bilang, Mama ayah disuruh resign gitu. Dengan mendapatkan golden second lah gitu ya. Nah gimana mah? So aku bilang ya nggak ada yang perlu gimana-gimana karena ketetapan Allah itu misalnya ayah tuh di PHK selama bukan kesalahan ayah itu pasti ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan tidak pernah buruk. Ketetapan Allah pasti terbaik. Nah jadi ya udah nggak usah nanya-nanya sama mama langsung aja. Nah di situ aku tuh nggak sama sekali ini loh Sin, nggak bingung nggak apa gitu. Tadinya kata Mas Aji, terus Mas Aji kan nangis ya. Aduh alhamdulillah kata Mas Aji, ayah pikir mama akan, duh gimana bayar uang sekolah, gimana listrik, gimana ini. Ternyata ya memang buat aku sih emang gak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama kita taat, kata Allah, dia sudah jamin semuanya. Dia jamin rezekinya, dia jamin hidup kita. Yang gak dijamin tuh kepercayaan kita ya, ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Jadi gitu sih Sin, jadi gak apa-apa gitu. Gitu. Apa namanya? Berarti kan itu sesuatu yang Mbak Inka yakini kan? Iya. Iya kan? Iya. Itu gimana sih Mbak Inka ceritain kok bisa punya keyakinan? Nah, waktu itu kok bisa sampai anak-anak serumah. Baru tahu 2 tahun kemudian loh kalau ayahnya tuh pernah PHK. Iya. Berarti kan nggak kerasa sama anak-anak di rumah. Ada ayahnya di PHK, nggak kerasa susahnya berarti. Iya. Karena kalau buat aku apapun yang terjadi itu adalah cobaan dari Allah untuk aku seorang. Nggak perlu anak-anak aku tahu, kan anak-anak aku cobaannya sendiri-sendiri. Wow. Jadi buat aku itu buat aku seorang ya, artinya mau lulus nggak cobaan Allah? Mau dong, gimana caranya? Lulusnya cobaan Allah adalah ikhlas nggak aku menghadapi ketetapan yang nggak nyaman ini. Jadi buat aku ya nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau aku marah sama Mas Aji, ya kan? Kalau aku ngomel-ngomel, memaksa, menuntut, karena itu melanggar perintah Allah. Kita menyakiti jiwa-jiwa yang lain. Nah, jadi apa yang harus aku lakukan? Ya aku lakukan membantu Mas Aji, aku praktek. Lalu aku jualan, aku terima catering, terus macam-macam lah, aku melukis, aku waktu itu juga bikin masker, nyulam untuk dijual. Hasilnya buat apa? Ya buat membantu tugas Mas Aji. Karena Mas Aji kan harus membayar ini itu. Kita sampai jual kompor, jual piring, semuanya aja. Dan itu kan nggak masalah gitu. Yang penting tunai tugas kita sebagai seorang ibu dan seorang istri. Membuat rumah itu home sweet home, nggak ada yang cerewet, sehingga anak-anak juga nggak menyadari kali ya. Iya ya. Jadi aku tuh biasa-biasa aja. Tetap home sweet home walaupun keadaan gonjang-ganjing gitu. Iya. Buat aku rezeki itu kan dari Allah ya. Jadi Allah yang punya karya, kenapa kita marahin suami kita ya? Kan dia juga nggak mau gitu. Jadi memang kita harus banyak belajar agama tuh harus serius gitu ya Sin, supaya bisa bukan hanya jadi ilmunya banyak, tetapi kita harus bisa bagaimana perilaku kita diwarnai oleh
apa yang kita pelajari gitu. Udah gitu. Jadi anak-anak emang nggak tahu. Padahal dia lagi makan tuh beras udah habis tuh dia juga nggak tahu. Itu gimana tuh waktu itu, coba ceritain. Iya, jadi kita bikin masakan gitu. Aku pikir gimana ya caranya makanan ini harus cukup. Kita kan bertujuh ya, Sin. Kita bertujuh. Terus nggak jarang ya, sering gitu. Duit tuh di rumah di pegangan tuh cuma 50.000. Ini gimana gitu ya. Jadi ya udah tahu-taunya ya Allah ada aja memang jalan gitu ya. Paling kalau aku ikhtiarnya bagaimana dengan uang segini kita hidup cukup satu hari itu. Makanya aku tuh tidak pernah, yang membuat aku juga tenang salah satunya sih ya. Jangan mikirin besok. Pikirinlah hari ini. Apa yang sudah kita berikan, yang bisa kita berikan terbaik untuk Tuhan dan untuk diri kita. Artinya yang membuat kita tuh selamat dunia dan akhiratnya. Jangan bergunjing, jangan nyakitin jiwa-jiwa yang lain, jangan prasangka buruk gitu ya. Nah itu kan yang harus kita pikirkan pada hari ini, saat ini, detik ini. Jadi aku tuh nggak pernah mikirin besok. Buat aku hari ini udah cukup makan, anak-anak udah pulang sekolah, semua sehat, dikasih semua yang Allah kasih buat kita, ya aku bersyukur. Gitu. Jadi ya udah, nggak masalah sih buat aku. Iya. Masalah emang ada. Sepanjang memang menggunakan sudut pandang Al-Quran. Kan dari tadi kan Mbak Inka menggunakan sudut pandang Al-Quran semua ya. Maksudnya jangan mikirin besok, pikirin sekarang hari ini. Yang penting akunya taat. Itu ya kalau nggak begitu emang nggak bisa sih Mbak Inka. Nggak bisa. Bayangkan ya, kita dikasih hari ini pasangan yang baik, anak yang baik, semua sehat, bisa makan cukup. Cuma gara-gara nggak ada uang kas, terus kita stres, tuh kayaknya nggak tahu diri di hadapan Tuhan gitu. Sama ini kan kita kayak gitu kan, yang bikin kita stres tuh hanya karena nggak punya uang. Iya, padahal gitu. Besok belum tentu, dan belum tentu juga kita hidup. Masih, nah gitu sih. Aduh, banyak banget ya. Catatlah semuanya. Hanya tapi keyakinan-keyakinan itu keluar kalau memang melakukan proses berpikir ya. Iya, memang itu kan nggak mungkin keluar begitu aja ya. Makanya untung kita punya ajaran. Ya kan, Al-Quran itu kan isinya ajaran-ajaran Tuhan yang harusnya kalau kita gunakan, kita kuasai, kita gunakan, membuat kita jadi takwa. Tapi kalau kita cuma baca terus kita nggak jadi takwa, kan kita nanti di akhirat nggak ditanyain sih kamu udah baca berapa, udah hatam berapa gitu kan, nggak. Yang ditanyain sabar nggak kamu ketika aku beri cobaan hidup, ikhlas nggak, berserah diri nggak, kan gitu. Itu sih Sin. Nah Mbak Inka, biasanya tuh ya kita tuh ya umumnya keluarga di rumah, kalau seandainya bapak itu di PHK, kita semua anak-anak harus tahu. Karena apa? Supaya ngertiin, supaya nggak bikin susah. Jadi kalau bapaknya stres kita harus ngerti. Begitu nggak sih? Tuh kayaknya nggak begitu dengan Mbak Inka deh. Gimana sih harusnya? Kalau buat aku sih mengajarkan hal-hal seperti itu bukan karena bapaknya lagi susah. Emang setiap waktu kita harus begitu karena keinginan Tuhan tuh seperti itu. Paling misalnya nih anak-anak pengen makan apa gitu, sementara kita kan nggak ada uang ya. Paling kita bilang, ya maaf hari ini nggak bisa, nanti aja ya gitu. Besok kalau ada uang kita beli lagi gitu. Sesimpel itu ya? Ya sesimpel itu. Dan aku bilang bahwa menyadari bahwa tidak semua yang aku ajarin sama anak-anak tuh itu, tidak semua yang kita inginkan dalam hidup ini harus terwujud. Jadi ketika apapun kondisinya, bapaknya PHK atau enggak, mereka tetap bisa tangguh dalam hidup gitu. Jadi bukan karena bapaknya PHK terus aku ngajarin itu, enggak. Memang kita harus belajar begitu, bahwa tidak semua keinginan dalam hidup ini harus terwujud. Gitu. Jadi aku kepada anak-anak aku tuh mengenalkan Tuhan. Aku tuh nggak gini, ayo sholat enggak. Aku mengenalkan Tuhan dulu karena aku tahu Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali mengenalkan Tuhan, la ilaha illallah, bukan sholat. Sholat itu kan 14 tahun setelah kerasulan. Jadi aku mengenalkan Tuhan. Misalnya mereka lagi pengen apa, nggak bisa, terus aku bilang, nah
Allah tuh gitu ngajarinnya, mau ngajarin bahwa yang kita inginkan belum tentu bisa terwujud. Terus misalnya kayak anak-anak gitu nyuci, kan aku terpaksa harus merubah lifestyle karena kondisi. Aku Dari yang bilang, ada, terus nggak ada. Iya, jadi anak-anak aku bilang setiap anak harus cuci baju sendiri. Kalau nyetrika nggak usah, nggak apa-apa, tapi nyuci baju bukan karena aku nggak ngasih tahu bahwa bapaknya lagi nggak punya uang PHK. Aku bilang karena nyetrika baju, nyuci baju itu kamu nggak belajar di kuliah, di rumah. Nah mereka nggak tahu tuh sebenarnya aku lagi ngirit. Jadi aku semua ngajarin aja gitu. Terus jadi semua anak-anak aku dulu semuanya nyuci baju. Jadi aku di rumah punya gantungan jemuran baju 5 karena anaknya 5. Jadi ada 6, 1 untuk aku Mas Aji, 5 nih anak-anak. Jadi semua belajar gitu tanpa mereka tahu bahwa kita dalam kondisi lagi kekurangan, lagi prihatin. Sama kayak makan juga aku bikinnya nasi kebuli lengkap, chicken rice gitu, chicken rice, nasi, ayam. Terus mereka bilang, waduh makanan enak-enak nih, padahal tuh ngirit. Kan one dish meal, cuma ayam, nasi, kasih air, jadi deh chicken rice. Semurah itu, tapi mereka nggak sadar kalau itu sebenarnya berstrategi atas kekurangan atau keadaan, keterbatasan yang ada, keterbatasan gitu itu. Jadi aku ngajarin itu bukan karena kita hidupnya lagi kesempitan, dalam kesempitan, enggak. Emang harus diajarin. Jadi luar biasa ya. Jadi kesempitan atau enggak sama aja ya. Sama aja. Ya? Kan kita harus diminta Tuhan, dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan yang menitipkan anak. Bagaimana mengisi jiwa anak ini supaya dia jadi takwa, supaya dia tangguh dalam hidup. Kan bukan kita ngajarin kalau lagi enak aja, atau lagi nggak enak aja. Justru disitulah saatnya mengajarkan ya tuh ya. Tapi emang itu tadi ya, mesti ada dulu kesadarannya di awal ya, bahwa PHK itu bukan masalah gitu ya. Bukan masalah. Dan buat aku juga, aku tidak pernah sedih ketika ngelihat anak nggak dapet apa yang dia inginkan. Aku nggak pernah sedih. Karena buat aku, Tuhan sedang membina jiwa di titipannya ini untuk mengerti dalam hidup tuh apa yang harus dilakukan. Karena kita manusia tidak diberikan Allah kemampuan untuk mencerahkan dia, termasuk anak. Jadi cuma Allah. Jadi semua peristiwa yang menimpa anak itu adalah pelajaran dari Tuhan untuk mereka. Jadi kita diam aja mengobservasi. Gitu sih. Aduh, penting banget emang belajar agama yang benar-benar semestinya ya, supaya bisa itu kan menjalani hidup hari-hari kan tuh. Iya, kayak misalnya kita lagi dalam kondisi kekurangan gitu ya. Terus tiba-tiba anak-anak mesti liburan sama teman-temannya. Di mana teman-temannya keluar negeri. Anak kita enggak. Aku enggak masalah. Karena buat aku, anak aku dia harus belajar dari hidup ini bahwa ya enggak semua yang dia inginkan terjadi, dan dia tidak boleh melirik rezeki temannya. Temannya punya rezeki gitu, nggak masalah, rezeki kan dari Tuhan. Jadi memang aku bilang sama anak-anak, kalau ada orang misalnya pergi liburan keluar negeri, ya itu dari Allah buat mereka. Kalau kamu apa? Ya kamu di rumah, ngapain? Banyak sekali hal yang bisa dikerjain di rumah. Bisa kreativitas deh ya, gitu ya. Dan yang dari tadi juga aku tangkap tuh, Mbak Inka nggak ada kayaknya menasehat-nasehatin ya. Cuman kayaknya langsung action aja, begini tanpa untuk harus kasih tahu panjang lebar ke anak-anak, begini loh Allah begini loh gitu ya kayaknya. Ya nggak perlu, karena Tuhan udah bilang kamu nggak bisa mencerahkan orang lain, kamu hanya bisa mencerahkan dirimu sendiri. Jadi ya udah kita aja yang berproses. Nanti anak-anak dia bisa mengambil pelajaran dari perilaku kita. Dan memang pada akhirnya alhamdulillah bisa anakku yang bilang, hah emang ayah pernah PHK? 2 tahun kemudian. Padahal ayahnya PHK 2 tahun bukan 2 bulan ya. Dan aku di situ berterima kasih sama Tuhan membantu aku dalam proses ini, sehingga anak aku bisa melihat benar bahwa nyaman dan gak nyaman itu
sama Sama aja, aja. sehingga kelak dia tidak alergi dengan ketidaknyamanan. Itulah penting banget emang belajar agama. Lagi-lagi ya emang penting banget belajar agama, dan agama bukan buat dihafal-hafal ya Mbak Inka ya, tapi untuk dimaknai, untuk dimengerti. Iya, Caranya adalah iya, berpikir, iya, tafakur. iya. Hmm. Dan agama itu bukan untuk orang yang kesusahan. Agama itu seperti pelampung. Ya. Orang yang bisa berenang dan nggak bisa berenang sama-sama butuh pelampung. Keren. Banyak banget pelajarannya dan banyak banget dari tadi. Kalau aku udah jadi kalian nih, aku catat semua satu-satu. Apa aja yang membuat sudut pandang itu sampai akhirnya bisa menghadapi suami PHK, nggak ada uang, tapi ya berjalan aja seperti nggak ada apa-apa gitu. Kreativitas jadi timbul terus karena memang menyadari bahwa kejadian itu memang dari Allah dan baik untuk semua gitu ya Mbak Inka ya. Jadi bukan seperti nggak ada apa-apa sih, emang nggak ada apa-apa. Emang nggak tuh kan, emang nggak ada apa-apa. Bayangin aja, buat aku masih seperti nggak ada apa-apa. Tapi buat Mbak Inka, ya emang nggak ada apa-apa. Mau PHK mau enggak ya sama aja gitu. Iya, nggak ada apa-apa. Aduh luar biasa. Ya emang gitu ya Mbak Inka ya, memang harus pakai sudut pandang Al-Quran. Karena kita kalau misalnya pakai sudut pandang di lingkungan, keadaan susah begitu, kitanya ikut susah ya otomatis lah semuanya jadi susah gitu ya. Kalau persepsinya udah susah gitu, kreativitas jadi nggak muncul. Kalau misalnya tadi kan Mbak Inka, kreativitas jadi muncul. Mbak Inka juga nggak mesti gitu, mesti dudukin anak-anak sini yang duduk. Ayah lagi di PHK ya, jangan bikin susah ya gini. Nggak ada tuh kayak gitu dari tadi yang aku dengar. Malah yang ada kreativitas muncul. Oke, kalau gitu nyuci baju sendiri. Oke, bikin makanan cukup segini. Itu luar biasa sih, luar biasa sih. Itu hanya karena sudut pandangnya menggunakan sudut pandang Al-Quran. Ya, jadi benar, masalah Emang ada. Oke, soulmate, semoga dari episode kali ini kita semua dapat mengambil banyak sekali pelajaran yang bisa menjadi rujukan bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nggak mesti PHK, nggak mesti senang-senang. PHK maupun senang, ternyata sama aja kalau menggunakan sudut pandang Al-Quran. Iya, Gitu. jadi Al-Quran itu pedoman hidup, pedoman bagaimana kita berlaku benar dalam hidup. Perlakukanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan diperlakukan sebagai syair atau mantra sehingga ingin mewujudkan keinginan ego kita. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.